Hati-hati dalam berinvestasi saham. Halo teman saham. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang kehati-hatian kita dalam berinvestasi saham, terutama bagi seorang pemula yang ingin terjun dalam dunia pasar modal, khususnya berinvestasi saham. Menurut Bapak Lo Keng Hong, dalam berinvestasi saham, kita memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Berikut beberapa tips yang harus diperhatikan bagi pemula. 1. Pelajari perbedaan antara menjadi seorang investor saham dengan seorang trader. Kita harus bisa menentukan, apakah mau menjadi seorang investor saham atau menjadi seorang trader. Berikut ciri-ciri seorang investor saham. 1. Membeli saham untuk jangka waktu yang panjang, minimal 1 tahun atau untuk selamanya. 2. Membeli suatu saham yang bagus, hanya di harga wajarnya atau yang murah. 3. Seorang investor saham, ketika ingin membeli saham selalu menggunakan analisa fundamental suatu perusahaan, sebelum membelinya, apakah perusahaan itu bagus atau tidak. 4. Analisa fundamental yang digunakan oleh seorang investor saham, tujuannya untuk menghindari resiko tinggi dari kerugian, sehingga saham yang dibeli resikonya sangat rendah. 5. Seorang investor saham dapat menikmati dua keuntungan sekaligus, yaitu dari kenaikan harga saham atau capital gain, dan pembagian keuntungan perusahaan atau dividen. Ciri-ciri seorang trader saham adalah sebagai berikut. 1. Membeli saham dari suatu perusahaan untuk jangka waktu yang singkat antara 5 menit atau paling lama sampai 1 tahun. 2. Seorang trader saham fokus hanya pada pergerakan harga saham. 3. Bagi seorang trader saham, analisa yang digunakan adalah analisa teknikal, yaitu analisa yang menggunakan indikator dari beberapa parameter pergerakan harga saham, misalnya, parameter moving average dan lain-lain. 4. Seorang trader saham biasanya mempunyai suatu trading system, yaitu suatu sistem dari beberapa indikator parameter dari pergerakan harga saham yang sudah ditentukan, untuk memprediksi, apakah saham ini akan bergerak naik atau turun. 5. Proses pencarian saham dari suatu perusahaan yang akan diperjualbelikan, bagi seorang trader saham adalah harian. Itulah perbedaan antara menjadi seorang investor saham, dengan seorang trader saham. Tips yang kedua, belajar dengan mentor yang sudah terbukti berhasil. Salah satu trader terkenal yang sukses adalah Jesse Livermore. Dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar di tahun 1930 ketika pasar saham jatuh. Dia mengulang strategi short selling pada saat pasar saham jatuh di tahun 1907. Sehingga dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan kejatuhan pasar saham tersebut. Keuntungan yang didapat senilai 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,5 miliar dolar Amerika pada saat ini. Masih banyak lagi trader-trader yang sukses lainnya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Salah seorang investor saham yang sukses dan terkenal adalah Warren Buffett. Dia merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Bukunya banyak dipelajari oleh investor-investor saham sukses lainnya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Tips yang ketiga, hati-hati ketika mau membeli suatu saham perusahaan. Kita harus mengetahui, saham perusahaan apa yang akan kita beli, jangan seperti membeli kucing dalam karung. Berikut nasihat Bapak Lo Keng Hong ketika kita mau membeli saham suatu perusahaan. Tapi ketika kita membeli saham, kita harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, jangan pernah beli kucing dalam karung. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Tips yang keempat, bagi para pemula ketika mau mulai berinvestasi saham, sebaiknya menggunakan modal yang kecil-kecil dahulu. Mulai beradaptasi, mengenal dan merasakan sebagai seorang investor saham di pasar modal. Berikut cerita pengalaman dari seorang pemula yang berinvestasi saham di pasar modal, yaitu seorang mahasiswi yang menggunakan uang sakunya dalam berinvestasi saham. Kita ikuti cerita pengalamannya sebagai berikut. Zaman dulu,
berinvestasi erat kaitannya dengan kegiatan penanaman modal yang membutuhkan dana besar. Tetapi, sekarang berinvestasi tidak selalu membutuhkan banyak uang. Nilam Nuraini, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, berinvestasi dengan Rp100.000 saja melalui aplikasi investasi di ponsel pintar. Nilam memilih pasar modal sebagai tempat berinvestasi. Dari sekitar akhir tahun 2020-an, itu sekitar 18 tahun. Untuk pertama cukup di satu saham dulu sih, di bawah 100.000. Untuk orang-orang yang sekarang yang mau investasi itu udah semakin mudah. Dan juga investasi untuk sekarang tuh nggak terlalu mahal gitu. Dengan 100.000 aja udah bisa investasi di saham maupun di reksadana juga itu bisa sih. Tips yang kelima. Pelajari kesuksesan maupun kegagalan dari seorang yang berinvestasi saham di pasar modal. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta seminar di suatu seminar yang diadakan dan Bapak Lo Keng Hong sebagai narasumbernya. Mari kita dengarkan dan ikuti jawaban dari Bapak Lo Keng Hong sebagai seorang investor saham yang terbukti sukses atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan dari seorang dokter jantung yang berinvestasi saham, tetapi saham perusahaan yang dibelinya turun terus dan tidak naik-naik lagi setelah ditunggu sekian lama, sehingga hal ini sudah mengganggu profesinya sebagai seorang dokter jantung. Pak Lo. Iya, shalom Pak. Saya dari Manado, saya masuk itu bulan November 2020 angkatan kolonial lah. Nah waktu itu gampang sekali cari duit dari saham ya kalau dipikir. Tapi ternyata begitu Januarinya itu mulai turun-turun sampai saya tambah aset, tambah jual terus, saya masuk terus di situ. Akhirnya uang dana saya susut sampai sisa 30%. Saya masih mental trader. Begitu lihat hijau sedikit langsung take profit, begitu merah lama kasih biar adem. Kayak saya ambil dari iPod tadi ada beberapa pertanyaan yang sama. Itu sudah cuan 30-an juta. Saya biarin sampai dia minus akhirnya berapa belas juta akhirnya baru cut loss. Nah pertanyaannya itu begitu juga kejadian dengan PTPP, WSKT dari 1.600 sekarang sisa 200-an. Pertanyaannya apakah sahamnya itu benar dan masih bisa kita tambah terus semakin dia turun? Atau dia bisa delisting itu kalau yang WSKT, PTPP? Dan kebetulan saham ini sudah mengganggu profesi saya juga. Saya dokter jantung dan kalau saya pasang ring pasien berdebarnya enak. Selesai pasang ring kita happy, senang pasien tertolong. Tetapi kalau main saham ini berdebarnya terus-terusan. Sampai sudah mau 3 tahun saya bilang kok masih berdebar terus, kenapa dia tambah turun ya? Mau tambah lagi istri sudah bilang jangan bisa habis ini. Ya kebetulan saham-saham yang Bapak sebut saya nggak punya ya karena hutangnya besar ya, hutangnya besar sekali jadi nggak berani beli ya jadi selain perusahaan itu juga mesti dilihat Pak hutangnya berapa besar ya, hutangnya besar berapa itu hutangnya banyak sekali itu. Sehingga kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya kan jadi sulit, bayar bunga aja juga susah ya. Jadi dia jatuh harga sahamnya. Kalau sampai di listing sih enggak lah ya, BUMN mungkin nggak pernah dengar di listing ya. Saya enggak punya saham itu Pak. Jadi kalau kita memang beli tidak hati-hati, kita beli kucing dalam karung, ya kita tiap hari jadi nggak bisa tidur nanti ya. Saya kenapa tiap hari tidur nyenyak ya karena saya beli saham-saham yang punya margin of safety yang besar, keamanan yang besar buat saya dan saham-saham yang saya beli itu adalah perusahaan bagus yang murah, yang resikonya juga sangat rendah buat saya. Pertanyaan berikutnya dari seorang anak sekolah kelas 3 SMP yang mulai berinvestasi saham. Dia menanyakan saham perusahaan apa saja yang dibeli oleh Bapak Lo Keng Hong sekarang. Shalom Pak Lo Keng Hong, saya Zoe dari SMP kelas 3. Nah, aku tuh baru kenal saham tuh baru-baru ini gitu. Saham apa sih yang kalau Keng Hong tuh lagi cicil gitu?
Wih, hebat lo, baru SMP 3 udah nanya saham ya. Saya SMP 3 belum tahu apa-apa, umur 30 baru tahu tentang saham saya. Ini SMP. Beli saham apa sih? Kalau saya sebut nanti harga sahamnya melonjak gimana? Dan yang kedua, saya bukan seorang penasihat investasi, tidak boleh memberikan rekomendasi membeli atau menjual menurut peraturan OJK. Ya. Tapi saya suka 2 sektor. Nah, saya sebut sektornya aja. Saya suka 2 sektor, 1 bank, 1 tambang batu bara. Saya suka, ya. Karena ada bank swasta, labanya 40 triliun laba bersih. Wih, enak ya, punya laba 40 triliun. Kita nggak usah bangun bank yang besar, tahu-tahu kita dapat pembagian keuntungan dari bank itu. Ada tadi saya sebutin ada adaro, itu bukan rekomendasi membeli ya atau menjual. Saya punya tambang batu bara yang lain yang lebih murah. Itu labanya 38 triliun ya. Hanya 2 sektor ini yang bagus ya. Kalau mau beli bank, beli tambang batu bara. Kenapa? Orang yang terkaya di Indonesia usahanya 2 sektor ini ya. Ada si A, orang paling kaya di Indonesia, usahanya apa? Punya bank dia. Sekarang ada lagi orang terkaya ngalahin. Siapa orang terkaya? Usahanya apa? Tambang batu bara. Ya, jadi 2 sektor ini usaha yang bagus. Ya. Yang labanya bisa puluhan triliun. Ya. Fokus aja di 2 usaha ini. Demikian ya jawaban dari saya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, dari seorang ibu rumah tangga, yang ketika dia membeli suatu saham perusahaan, yang diperkirakan sudah murah ternyata saham dari perusahaan tersebut besoknya turun lagi. Apa yang harus dilakukan? Beli lagi atau tidak? Maksudnya dengan uangnya terbatas, misalnya kita cemplungi semua, kadang-kadang saham tiba-tiba kita lihat murah, besoknya turun lagi tuh Pak. Maksudnya strateginya yang Pak Lo kira-kira bisa berikan kepada kami gitu. Thank you Pak Lo. Kalau saya misalnya tadi saya ada satu perusahaan yang saya bilang saya pemegang saham terbesar nomor 3 di situ. Kalau saya beli misalnya dia nilai buku per sahamnya 1.200, saya beli di 200. Terus saham itu turun ke 150. Saya tambah beli lebih banyak loh. Wah, enak ya. Saya nggak minta diskon, dikasih diskon, saya beli aja terus lebih banyak. Mungkin jadi pemegang saham nomor 2 bukan nomor 3 lagi, saya beli lebih banyak. Kenapa saya nomor 3 nggak naik menurun? Karena waktu saya beli dia keburu naik, ya udah saya nggak kejar, ya, biasanya gitu. Beli lebih banyak, kita udah bener nih, anggap aja saya nggak minta diskon, dikasih diskon, udah beli lebih banyak, gitu ya Bu. Demikian beberapa tips bagi investor pemula yang mulai berinvestasi saham di pasar modal. Semoga tips-tips ini berguna bagi kita sekalian yang ingin sukses berinvestasi saham di pasar modal. Amin. Jika teman saham ada kritik atau saran, materi apa yang mau dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.